نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah, menuntut ilmu dan beramal saleh sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala sedikit kita ingin mengupas tentang salah satu kelompok, salah satu paham yang sangat berbahaya. Tujuannya adalah untuk menasihati diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita semuanya dari paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Karena agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, siapa wahai Rasulullah? Beliau mengatakan lillah wa li kitabih wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para pemimpin serta umat Islam seluruhnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu untuk menyampaikan kepada umat manusia dan tidak menyembunyikannya. Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa petunjuk dan penjelasan, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh para makhluknya. Oleh karenanya ayuhal rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita membahas tentang Syiah, jangan ada anggapan bahwasanya ya kita ingin memecah belah persatuan kaum muslimin atau ya ingin mencerai-beraikan kaum muslimin. Tidak, tetapi tujuannya adalah agar kita waspada
dari bahaya, agar kita tidak termakan dan menjadi korban-korban kebiadaban paham yang sangat berbahaya ini. Dahulu Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, ar-radu ala ahli bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah, dia adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah dikatakan kepada Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, mana yang lebih kau sukai wahai Imam Ahmad? Mana yang lebih afdal? Seorang yang puasa sunnah, sholat sunnah, i'tikaf, dan orang yang membantah ahlul bid'ah. Maka beliau mengatakan, kalau dia sholat sunnah, puasa sunnah, manfaatnya untuk dirinya saja. Tapi kalau dia membantah ahlul bid'ah, menyingkap dari orang-orang ahlul bid'ah, ahli kebatilan, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan ini lebih utama karena manfaatnya untuk orang lain. Wanilillah rahimani wa rahimahullah. Pembahasan tentang Syiah ini penting, terutama akhir-akhir ini, karena sebab terjadi kelompok yang satu ini semakin gencar dan semakin menampakkan palingnya, sehingga menimbulkan keresahan dan permasalahan di berbagai tempat. Apalagi banyaknya komentar-komentar yang tidak benar dari orang-orang yang tidak mengerti tentang hakikat Syiah, atau terbuai dengan penipuan orang-orang Syiah, sehingga kita dapati banyak para tokoh yang justru memberikan pujian-pujian, atau paling tidak adalah anjuran agar kita bergandeng tangan dengan orang-orang Syiah. Sampai ada seorang tokoh yang menulis sebuah buku, mungkinkah Ahlussunnah wal Jamaah bergandengan tangan dengan Syiah? Yang inti dari buku tersebut adalah mengajak agar kita umat Islam bergandengan tangan dengan orang-orang Syiah. Belum lagi berbagai doktrin-doktrin dan usaha mereka untuk menyebarkan dakwah Syiah ini dengan pengiriman beberapa pelajar ke Iran, akhiran Iran sebagai pusat untuk menjadi kader-kader yang menyebarkan paham Syiah. Walillah rahimani wa rahimahullah. Syiah sangat berbahaya. Syiah memiliki pemahaman-pemahaman yang beragam, yang bila kita biarkan maka akan menjadi kerusakan, akan menjadi fasad, kerusakan di muka bumi ini, sebagaimana insyaallah ta'ala akan kita ketahui nanti. Jika kita membiarkan paham-paham mereka bertebaran, berkeliaran di sekeliling kita, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kekacauan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menyampaikan poin-poin penyimpangan kelompok Syiah ini, sedikit terlebih dahulu kita perlu mengingat dan mengetahui jati diri Syiah. Syiah mereka mengaku sebagai para pengikut Ali bin Abi Thalib. Syiah mereka mengaku sebagai kelompok yang mengikuti Ali bin Abi
Thalib yang mengikuti Ahlul Bait, sehingga kedok inilah yang dijadikan mereka sebagai senjata, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib dan mencintai Ahlul Bait. Padahal sejatinya mereka bukanlah pengikut Ali bin Abi Thalib, dan mereka bukanlah pengikut sejati Ahlul Bait. Hal itu hanya dijadikan sebagai kedok saja. Buktinya banyak di antara mereka bahkan paham-paham mereka sangat bertentangan dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sangat mencintai para sahabat, terlebih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Telah mutawatir dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar wa Umar. Sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan hal ini di atas mimbar di Kufah, berulang-ulang. Namun orang Syiah justru melanda, mengkafirkan dan membenci Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang meriwayatkan hadis haramnya nikah mutlak, haramnya nikah mutlak. Namun Syiah justru melegalkannya, membolehkannya, bahkan menganjurkannya. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Musa sebab, tapi orang-orang Syiah justru kelompok yang menjadi kelompok mengingkarinya. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Syiah. Hal ini menunjukkan bahwa klaim mereka selama ini bahwasanya mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib atau pengikut Ahlul Bait itu adalah klaim yang dusta, hanya dijadikan sebagai kedok belaka di balik kesesatan dan penyimpangan mereka. Yang benar bahwasanya Syiah adalah kelompok Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian menuhankan Ali bin Abi Thalib, kemudian menuhankan Ali bin Abi Thalib seraya mengatakan anta ilah, engkau adalah Tuhan, sehingga Ali bin Abi Thalib marah besar dan membakar mereka, membakar orang-orang yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya orang-orang Syiah berusaha untuk menutup-nutupi tentang jati diri Abdullah bin Sabah, sehingga menurut orang-orang Syiah Abdullah bin Sabah tidak ada dalam sejarah. Itu hanyalah hayalan belaka yang dibuat-buat oleh para ahli sejarah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apa tujuannya? Tujuannya agar mereka tidak dihubung-hubungkan dengan Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang merusak Islam dari dalam. Oleh karenanya para ulama banyak menulis sebuah kitab yang berisi tentang fakta sejarah Abdullah bin Sabah. Dr. Al-Hasbi menulis sebuah kitab Abdullah bin Sabah Haqiqatun la Khayal. Abdullah bin Sabah itu adalah fakta dalam sejarah, bukan hayalan belaka. Dari sini ayat-ayat dapat kita ketahui bahwasanya asal muasal Syiah berasal dari Abdullah bin Sabah, sehingga tidak heran jika paham-paham Syiah banyak memiliki sisi-sisi kesamaan dengan agama Yahudi.
Sampai-sampai seorang ulama menulis sebuah buku Badlul Majhud fi Isba'i Musyabahatir Rafidatil, ya, mencurahkan jeripaya tentang adanya persamaan antara Rafidah yang Syiah dengan kaum Yahudi. Contohnya, di antaranya misalnya orang-orang Yahudi, mereka merubah kitab-kitab, ya, Taurat, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, sebagaimana disebutkan oleh Allah. Mereka merubah kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi mereka Musa alaihi salam. Demikian juga orang-orang Syiah. Ya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang ini tidak asli lagi. Dan mereka mempermainkan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Jadi sebelum kita membahas poin-poin tentang penyimpangan Syiah, ini harus diketahui bahwasanya, ya, Syiah mereka selalu mengklaim dirinya sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib, pengikut Ahlul Bait. Namun ini hanya dijadikan sebagai kedua belah. Ya, ini adalah sebuah kedustaan di balik penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan hal ini, ayat ikhwah, bukanlah sesuatu yang aneh, karena orang-orang Syiah dikenal sebagai orang yang sangat mahir berdusta. Bahkan berdusta di dalam agama mereka merupakan sebuah ibadah yang mulia yang disebut dengan istilah taqiyah. Ya, at-taqiyah dini wa dinu abai. Taqiyah itu adalah agamaku dan agama para bapak. Ya, dan Syekhul Islam Taimiyah mensifati orang-orang Syiah min ajhalin nas fi naqliyah, ya, wa ajhalin nasi min aqdalin nasi fi naqliyah wa ajhalin nasi fi aqliyah. Mereka itu adalah kelompok yang paling pendusta dalam penukilan dan paling jahil tentang, ya, dalil-dalil akal. Ya, jadi dalil Al-Quran dan Sunnah mereka berdusta, dan dalil akal mereka pun tertutup. Ya, tertutup. Jadi, secara akal pun mereka lemah. Ayat Allah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin-poin penyimpangan Syiah terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW terhadap agama Islam sangat banyak. Penyimpangan mereka sangat banyak sekali. Ya, dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala pada zaman kita sekarang dan sejak dulu dan sekarang. Ya, yang paling aktif dalam membongkar orang Syiah seperti Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, ya, kitab bantahan kepada orang-orang Syiah, ya, yang sampai sekarang pun belum ada yang orang Syiah yang mampu membantah buku Ibnu Taimiyah. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim. Dan pada zaman kita sekarang banyak para ulama yang membongkar pada Syiah. Di antaranya adalah Syekh Ihsan Ilahi Wahid yang kemudian akhirnya dibunuh oleh orang-orang Syiah. Ya, demikian juga Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, ya, Syekh Nasir Al-Kifari, dan banyak para ulama-ulama yang lainnya, ya, yang telah membongkar kedua kesesatan Syiah ini. Ya, dan bagi antum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang, ya, paham-paham Syiah dan penyimpangannya, ya, saya sarankan untuk membaca buku, ya, Aqaidus Syiah Al-Isna Asyariyah yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman At-Tadfi, ya, dan ini sudah diterjemahkan, mengenal Syiah dari A sampai Z, yang diterbitkan oleh Pustaka Nasirus Sunnah, ya, jelas sudah diterjemahkan. Demikian juga tulisan Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, ya,
mata buaya, penganut Syiah. Kitab yang sangat bagus memuat tentang Syiah dengan bahasa yang mudah, adapun yang ngerti bahasa Arab banyak buku-buku yang Syekh Samila Ibrahim atau yang lainnya, ini banyak sekali. Baik, kita masuk kepada poin-poin penyimpangan Syiah. Yang pertama, penyimpangan mereka terhadap Al-Quran. Dalam masalah Al-Quran, Al-Quran merupakan sumber utama hukum di dalam agama Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwasanya Al-Quran ini berisi petunjuk dan tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk menjaga kemurnian dan keaslian kitab suci Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran ini. Oleh karenanya sepanjang sejarah tidak ada seorang pun yang berani mengotak-atik Al-Quran, atau merubah, mengganti Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bongkar keduanya. Dan ini termasuk keistimewaan Al-Quran. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ada sebuah kisah menarik. Ada seorang Yahudi yang sangat jago di dalam menulis di dalam menulis dia memiliki tulisan yang cepat dan bagus. Ketika ditanya, waktu itu hadir dalam dialog yang diadakan oleh Al-Quran, maka dia mengatakan, kenapa kamu tidak masuk Islam? Nanti dulu. Setelah itu maka dia kemudian menyalin kitab Al-Quran 3 kali, dan menyalin Taurat 3 kali, dan menyalin Injil 3 kali, semuanya di rumah, beda-beda. Maka dia jual Taurat dan dia jual Injil, laku semua. Dan dia jual Al-Quran kepada umat Islam, namun Quran tersebut tidak laku. Karena setelah diteliti, banyak perbedaannya, tidak seperti keasliannya. Ini enggak laku, tidak ada satupun yang laku. Sedangkan Taurat dan Injil laku. Itulah kemudian, dari situlah kemudian dia memeluk agama Islam, karena dia yakin bahwasanya Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Taurat dan Injil yang sudah mengalami perubahan dan pengurangan yang dilakukan oleh manusia. Dan kalau kita ke perpustakaan Masjid Nabawi atau perpustakaan Mushaf Al-Quran di Madinah, kita akan dapati bahwasanya Al-Quran sepanjang sejarah tidak ada perubahan. Jadi tulisan sejak dulu sampai sekarang, itu ada, dan itu tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, yang menunjukkan kepada kita Allah, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menjaga Al-Quran yang mulia ini. Bagaimana dengan paham Syiah tentang Al-Quran? Paham Syiah terhadap Al-Quran, bahwasanya Syiah mengatakan Al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang ini masih buruk, tidak asli lagi. Dan ini telah ditegaskan oleh tokoh-tokoh Syiah dalam kitab-kitab mereka. Bahkan pada abad 13, seorang tokoh Syiah yang bernama Husain An-Nuri At-Tabrasi pernah menulis sebuah kitab yang membongkar kedua orang-orang Syiah yang selama ini mereka sembunyikan dan tutup-tutupi, dengan judul Faslul Khitab
fi isbati kitab Rabbil Arbab. Ya, kalimat pamungkas tentang adanya perubahan ya di dalam kitab Rabbul Arbab Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam buku itu dia menukil komentar dan ucapan-ucapan para tokoh Syiah yang menegaskan bahwasanya Al-Quran yang ada pada umat Islam ini tidak asli lagi. Ya, dan Al-Ghulaini, salah seorang tokoh Syiah yang lain, ya, mengatakan dalam kitabnya Al-Kafi, dan Al-Kafi merupakan kitab yang paling agung di mata orang-orang Syiah setelah Al-Quran, layaknya Sahih Bukhari bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, maka orang-orang Syiah mengatakan ya, kitab yang paling agung adalah ya, Al-Kafi karya Al-Ghulaini. Dia menukil ya, dari Abu Abdullah bahwasanya dia mengatakan Innal Quran alladhi ja'a bihi Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sab'ata asyara alfi ayat. Sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak ya, jumlahnya sebanyak 17.000 ayat. 17.000 ya. Padahal Al-Quran atau bilangan jumlah Al-Quran yang ada pada kita sekarang hanya 6.236 ayat. 6.236 ayat. Ini jumlah ayat yang ada pada kita sekarang. Menurut orang Syiah, ya, jumlah yang sesungguhnya adalah berapa? 17.000. Berarti kurang sekitar 10 atau 11.000. Masih kurang banyak. Ya. Nah, oleh karenanya, ayo ikhwah, tentu ini adalah sebuah penyimpangan dan kekufuran yang sangat nyata, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Nihal, ya, kata beliau termasuk paham Syiah sejak dulu dan sekarang, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kurang, ya, dan di sana ada tambahan dan pengurangannya. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan demikian, yakni bahwasanya Al-Quran tidak asli lagi, ya, sudah banyak perubahannya, maka ini adalah kufrun sharih, kekufuran yang nyata. Wa takdzibun lir Rasul, dan pendustaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pada hakikatnya dia menuduh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ada wahyu Al-Quran yang belum disampaikan kepada umat. Dan ini ayat-ayat ditegaskan oleh tokoh Syiah pada abad ini, yaitu Al-Ghulaini, ya, yang menurut orang-orang Syiah dianggap sebagai pahlawan revolusi Iran. Ya, dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan seluruh wahyu kepada umat. Masih banyak yang belum disampaikan. Ya, Rasulullah SAW itu takut untuk menyampaikannya kepada umat. Tentu ini adalah celaan dan pelecehan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disaksikan oleh para sahabat bahwasanya tidak ada satu permasalahan pun kecuali telah disampaikan oleh Rasulullah. Ya, seperti persaksian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Ma tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi illa wa huwa yaqulu lana min ilm." Rasulullah wafat meninggalkan kami, tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ilmunya kepada kami. Sampai masalah buang hajat pun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka ini adalah penyimpangan yang sangat nyata dari tokoh Syiah, ya, di abad ini. Belum lagi ada oleh Allah rahimani wa rahimakumullah, penafsiran mereka, ya, yang
pelecehan terhadap Al-Quran. Mereka mempermainkan Al-Quran, ya, menafsirkan Al-Quran dengan ngawur. Sebagai contoh, orang-orang Syiah misalkan mengatakan tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Mereka mengatakan, ya, kedua tangan Abu Lahab, Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka menafsirkan firman Allah tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel. Katakan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Mereka mengatakan, ya, baqar maksudnya adalah Aisyah. Ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, ya, kemudian mereka tafsirkan dengan Aisyah. Apakah ini penafsiran? Apakah pelecehan dan permainan terhadap Al-Quran? Ya, tentu, ya, yang kedua itulah yang paling benar. Bahwasanya ini bukan penafsiran, tetapi pelecehan, ya, dan permainan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi, ya, ayatul aqwa ini, ya, salah satu penyimpangan mendasar orang-orang Syiah. Mereka menganggap bahwasanya Al-Quran yang tidak asli lagi, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan semua risalah, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Khomeini, ya. Nah, di mana Al-Khomeini mengatakan, "Anna innal anbiya lam yuwaffaqu fi tanfidhi maqasidihim wa anna Allah sayab'atsu fi akhir zaman shakhsan yaqumu bi tanfidhi masailil anbiya." Bahwasanya para nabi itu belum menyampaikan seluruh, ya, wahyu dan tugas-tugas yang inti mereka, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di akhir zaman seorang yang melaksanakan tugas para nabi. Jadi masih ada yang belum disampaikan. Nah, dan ini adalah ukuran yang nyata. Makanya tidak heran tatkala Syekhul Albani rahimahullah taala mengkafirkan Al-Khomeini. Ya, Syekhul Albani sebagai faedah termasuk seorang ulama yang telah menegaskan, ya, bahwasanya Al-Khomeini tokoh Syiah adalah kafir. Ya. Nah, yang kedua, termasuk penyimpangan Syiah adalah dalam masalah hadis. Hadis, ayo termasuk sumber beragama, dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah SAW itu mengatakan berdasarkan hawa nafsunya, tapi Rasulullah SAW itu menyampaikan berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Maka apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu adalah kebenaran, ya, yang tidak perlu diragukan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah saya, ya, mesti untuk menulis semua yang kamu ucapkan padahal kamu kadang bercanda?" Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Uktub, fawalladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa al-haq." Tulislah semuanya, ya, demi zat yang jiwamu berada di tangannya, tidak ada yang keluar darinya, yang lisan Rasulullah SAW kecuali kebenaran. Ya, kecuali kebenaran. Oleh karenanya, umat Islam sepakat bahwasanya hadis Nabi SAW itu adalah hujjah, sumber beragama. Ya. Nah, barang siapa yang mengingkari hadis sebagai sumber beragama, maka ini adalah sebuah kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Ya. Al-Imam Ibnu Hazm, demikian juga Al-Imam As-Suyuti telah mengukir kesepakatan para ulama, siapa yang mengingkari, ya, hadis sebagai sumber beragama, yakni, ya, seperti paham sebagian orang yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja, tidak mau pakai hadis, maka ini adalah, ya, kufur, ya, seperti kufurnya Yahudi dan Nasrani. Baik, setelah kita mengetahui bahwasanya hadis Nabi SAW adalah hujjah dan sumber beragama, ya, mari kita baca apa paham
ideologi kaum Syiah mengenai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang Syiah menganggap bahwasanya hadis yang diterima hanyalah kalau melalui jalur Ahlul Bait atau jalur imam-imam mereka. Ya, selain daripada itu, maka mereka tidak menerima. Hal ini diungkap oleh Al-Kashif Al-Kitab. Ini seorang tokoh Syiah, dia mengatakan mengenai paham Syiah, la ya'tadiruna minas sunnah. Mereka tidak menganggap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma sahha lahu min qawli ahli bait, kecuali apabila sahih dari jalur Ahlul Bait. Amma yarwihi mislu Abu Hurairah wa Samurah bin Jundub. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah atau Samurah bin Jundub atau sahabat-sahabat yang lain yang bukan Ahlul Bait atau bukan imam-imam mereka, falaisa lahu indal imamiyyati miqdarun, maka hadis tersebut tidak ada harganya yang di mata orang-orang Syiah sekalipun sebesar nyamuk. Wa'ud itu nyamuk. Jadi sebesar nyamuk aja tidak ada harganya bagi mereka. Artinya mereka apa? Menolak. Ya, mereka menolaknya dan tidak menerima hadis-hadis tersebut. Makanya jangan heran kalau orang Syiah menolak hadis yang sahih sekalipun dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Bahkan jangan heran tatkala mereka menolak hadis-hadis yang telah disepakati para ulama akan kesahihannya. Karena termasuk prinsip Syiah, ya, di antara kaidah mereka, kullu ma lam yahruj min indil a'immah fa huwa batil. Setiap hadis yang tidak keluar dari para imam-imam, maka itu adalah batil, yang tidak diterima. Ya, padahal ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, menolak satu hadis saja itu sudah berbahaya. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, man radda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syabah halaka. Siapa yang menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia diambang kehancuran. Ini menolak satu hadis. Bagaimana kalau menolak jutaan hadis, ribuan hadis? Ya, kalau hadis Abu Hurairah saja ditolak, khusus Abu Hurairah saja. Padahal Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Hanya mereka paling benci kepada Abu Hurairah. Bahkan seorang tokoh Syiah yang bernama Abu Hurairah, ya, menulis sebuah buku tentang Abu Hurairah, bahwasanya hadis-hadis Abu Hurairah itu adalah dusta. Sehingga dia menolak hadis-hadis Abu Hurairah sekalipun itu dari dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Nah, jadi yang mereka inginkan adalah menggugurkan hadis. Tatkala mereka mencela Abu Hurairah, tatkala mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mereka inginkan adalah gugurnya riwayat-riwayat yang mereka sampaikan. Ya, sehingga pada hakikatnya kaum Syiah ingin menggugurkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran dan hadis sudah digugurkan, dengan apa umat Islam ini kemudian akan berbicara? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam semua perbedaan dan perselisihan kita? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya, kalau kalian berselisih dalam segala masalah apapun, kembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran dan kepada Rasul, ya, yakni kepada hadis setelah Rasulullah SAW meninggal, ini dengan kesepakatan para ulama. Nah, yang ketiga, di antara penyimpangan orang-orang Syiah, ya, mereka menyimpang dalam masalah tauhid, baik tauhid rububiyah maupun uluhiyah maupun al-asma wa sifat.
dia asma wa sifat. Hanya penyimpangannya. Ya. Dalam masalah rububiyah, mereka mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, dan ini tentu adalah sebuah kesyirikan dalam rububiyah. Mereka mungkin bahwasanya Ali bin Abi Thalib, dan tentu ini tidak mungkin dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan bahwasanya Ali mengatakan ana far'un min furu'ir rububiyyah. Saya adalah cabang dari cabang Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga meriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah menghidupkan seorang pemuda yang mati, bisa menghidupkan orang. Mereka juga meyakini bahwasanya imam-imam mereka mengetahui ilmu ghaib dan mengetahui lauhul mahfuz. Itu semua ini adalah penyimpangan dalam masalah rububiyah. Dalam masalah uluhiyah, simak yang dikatakan Al-Humayni, yang mengatakan bahwasanya asyirk huwa talabul haja min ghairillah ma'al i'tiqad bi anna hadzal ghair huwa ilahun wa rabb. Syirik itu kalau kita meminta hajat kepada selain Allah dengan keyakinan bahwasanya dia adalah Allah. Wa anna idza talaba al-hajata min al-ghair min ghairi hadzal i'tiqad falaysa bisyirkin. Adapun jika kita meminta hajat kepada selain Allah tanpa keyakinan tersebut, maka ini bukan syirik, katanya. La farqa fi hadzal ma'na bainal hayy wal mayyit. Enggak ada bedanya antara masih hidup atau sudah mati. Walihada law talaba ahadun hajatahu min al-ajali wal madar la yakunu syirkan. Oleh karenanya, andai ada orang yang meminta hajat kebutuhan kepada batu atau tanah, maka itu tidak disebut sebagai syirik, asalkan jangan menganggap itu adalah Tuhan. Padahal inilah hakikat syirik. Orang-orang jahiliyah dahulu yang menyembah Lat, Uzza, Manat, patung-patung, mereka tidak meyakini bahwasanya Lat, Uzza itu adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah sering menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna." Seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau dalam masalah tauhid saja mereka kacau, mereka menyimpang, bagaimana dengan masalah-masalah yang masalah rububiyah, masalah tauhid ibadah dan tauhid asma wa sifat. Nah, kalau itu saja sudah salah, apalagi masalah-masalah yang lain. Karena seorang apabila sudah propos dalam masalah fondasi, maka masalah cabangnya pun akan lebih propos lagi. Idza al-aslu ghairu zahin fama tasbu madadahri al-furu'. Seorang itu apabila sudah propos fondasinya, maka atasnya pun akan hancur. Baik. Dan di antara penyimpangan orang-orang Syiah yang keempat adalah mereka berlebihan dalam masalah imam, kepemimpinan. Imamah. Sehingga di antara paham mereka tentang masalah imamah, bahwasanya imamah adalah seperti kenabian. Al-imamah mansibun ilahiyyun kan-nubuwwah. Imamah itu adalah kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala seperti kenabian. Bahkan tokoh mereka yang lain, Al-Jazairi mengatakan imamah itu lebih tinggi daripada kenabian. Lebih. Dan Al-Hulaini
Al Kasyif Al-Ghitar terang-terangan mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah menambah rukun Islam tambah satu lagi, yaitu tentang masalah iman. Inna Syiah zadu fi arkanil Islam ruknan akhar wa wal iman. Sesungguhnya orang-orang Syiah menambah rukun Islam itu satu rukun yang lain, yaitu al-imam, masalah imam, kepemimpinan, ya. Nah, di mana mereka meyakini bahwasanya kepemimpinan itu hanya ada pada mereka yang dikenal dengan imam 12, ya, mulai dari Ali bin Abi Thalib sebagai imam yang pertama dan diakhiri dengan Al-Mahdi, Muhammad bin Hasan bin Ali Al-Mahdi, ya, yang katanya lahir pada tahun 255 dan sekarang masih hidup. Ya, sekarang diyakini masih hidup dan nanti akan keluar sebagai Imam Mahdi. Ya, dan ini adalah termasuk ya kedustaan orang-orang Syiah. Tahun 255 sampai sekarang masih hidup. Ya, ini termasuk kebutuhan orang-orang Syiah. Ya, kebutuhan orang-orang Syiah yang mereka selalu meneriakkan kalimat Al-Mahdi dengan harapan agar dia keluar. Ya, agar dia keluar. Di mana para ahli sejarah, ahli sunnah dan jamaah mengatakan bahwasanya Muhammad bin Hasan bin Ali Al-Mahdi ini tidak ada dalam sejarah. Ini hanya kedustaan orang-orang Syiah yang dibuat-buat oleh mereka. Nah, dan termasuk dulu mereka kepada masalah imamah ini, siapa yang mengingkari salah satu dari imam mereka, maka dinyatakan sebagai kafir, sesat, dan kekal di neraka. Ya, nah, dan di antara penyimpangan kaum Syiah adalah yang kelima, pengkafiran kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wani wa akhwati ila rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu semuanya bahwasanya sahabat definisinya adalah seorang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan mati dalam keimanan. Itu definisi sahabat. Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Seorang yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keimanan. Dan para sahabat adalah seorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, summal ladzina yalunhum, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Ya, oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang kepada kita ya mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Nah, karena para sahabat memiliki jasa yang sangat besar. Mereka yang menyebarkan Al-Quran dan Sunnah ini sampai kita sekarang ini mengenal Al-Quran dan mengenal Sunnah Nabi SAW. Di antaranya adalah karena jasa para sahabat Nabi SAW. Seandainya bukan para sahabat Nabi SAW yang menyampaikannya kepada kita tidak mengenal Islam dan tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya Allah perlu digarisbawahi, tatkala orang-orang Syiah mencela para sahabat, wabil khusus kepada para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah wa Aisyah, pada hakikatnya tujuan mereka adalah meruntuhkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, benar kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, yang telah
menyingkap rahasia di balik kecelakaan kepada para sahabat. Di mana beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabi fa'lam annahu zinni." Kalau kamu melihat ada seorang mencela seorang sahabat Nabi, hanya seorang. Bagaimana kalau semua sahabat atau kebanyakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kamu melihat ada seorang yang mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah zindiq. Zindiq itu artinya munafik, menampakkan Islam padahal hakikatnya dia adalah kafir, benci kepada Islam. Yang demikian itu kata Imam Abu Zur'ah, karena Al-Quran adalah hak benar, hadis adalah benar menurut keyakinan kita, dan Al-Quran dan hadis ini sampai kepada kita lewat jalur para sahabat. Maka tatkala mereka mencela para sahabat Nabi SAW, sesungguhnya mereka ingin meruntuhkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana keyakinan orang-orang Syiah terhadap sahabat? Orang-orang Syiah meyakini bahwasanya para sahabat Nabi SAW banyak yang murtad. Semuanya murtad kecuali hanya beberapa orang saja. Mereka menukil dari Abu Ja'far mengatakan, "Kana nasu ahlar ridda ba'da Nabi SAW illa salat." Adalah manusia, yakni para sahabat Nabi SAW murtad setelah Nabi SAW kecuali hanya 3 orang. Siapa mereka? Miqdad ibn al-Aswad dan Abu Dhar al-Ghifari serta Salman al-Farisi. Hanya 3 orang saja. Selainnya adalah murtad. Dan ini jaga. Mana Ali bin Abi Thalib? Mana Hasan? Mana Husain? Yang itu termasuk tokoh imam-imam Syiah juga. Berarti menurut teks ucapan tokoh Syiah ini, berarti Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain itu masuk dalam jajaran orang-orang yang murtad. Dan ini juga ayat Allah ditegaskan oleh tokoh Syiah Al-Humayni, sehingga kita tidak tertipu dengan klaim sebagian orang yang mengatakan bahwasanya paham-paham Syiah itu Syiah dulu, kalau sekarang udah enggak lagi. Ini adalah termasuk kedustaan orang Syiah, karena pengkafiran kepada sahabat pun tetap dilakukan oleh tokoh-tokoh Syiah sampai sekarang. Al-Humayni terang-terangan menyebut bahwasanya para sahabat itu adalah munafik. As-sahabah alladzina yusammunahum al-munafiqin. Para sahabat yang mereka sebut-sebut itu adalah orang-orang munafik. Yang namanya munafik adalah apa? Kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang munafik itu la bid'il asghari minan nar. Mereka berada di neraka yang paling dalam. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri sangat memuliakan para sahabat. Jadi Ahlul Bait, tokoh-tokoh Syiah yang 12 itu, mereka sangat menghormati para sahabat. Maka apa yang digambarkan oleh orang-orang Syiah sekarang, bahwasanya para sahabat dan Ahlul Bait itu berseteru, bermusuhan, berdusta. Para sahabat dengan Ahlul Bait mereka sangat harmonis hubungannya. Bahkan mereka menjalin pernikahan. Mereka saling menghormati antara satu dengan yang lain. Al-Imam Asy-Syaukani menulis sebuah buku Tanbihul Ghamid fi Taqdiri As-Sahbi ala Ali Nabi. Peringatan kepada orang bodoh yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu memuliakan Ahlul Bait dan Ahlul Bait memuliakan para sahabat. Jadi hubungan mereka sangat harmonis. Antara Abu Bakar dan Umar dengan Ali bin Abi Thalib harmonis. Tidak seperti yang diklaim orang-orang Syiah bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar itu berseteru. Abu Bakar mencela Ali, Umar mencela Ali, Ali mencela. Ini adalah dusta. Demikian juga para Ahlul Bait atau imam-imam
mereka sangat mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara Ahlul Bait banyak di antara mereka yang memiliki menamai anak-anak mereka dengan nama Abu Bakar dan Umar. Ya, sebagai bukti akan kecintaan mereka kepada Abu Bakar dan Umar. Dan tadi Ali bin Abi Thalib sendiri sudah menegaskan, ya, khairu hadhihi ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Ini mutawatir dari Ali bin Abi Thalib. Dan dikatakan Ali bin Abi Thalib di mimbar, di atas mimbar, yang menunjukkan keberanian Ali bin Abi Thalib. Tidak seperti klaim orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib justru mengejut. Katanya mengagungkan Ali bin Abi Thalib, tapi justru merendahkan dan menghinakan Ali bin Abi Thalib. Ya, katanya ucapan-ucapan seperti tadi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu hanya sekedar taqiyyah. Kalau sekedar taqiyyah berarti Ali bin Abi Thalib gak gentleman. Padahal beliau dikenal dalam sejarah sebagai seorang yang pemberani. Ya. Nah, jadi mereka ingin maksudnya ingin menyanjung Ali bin Abi Thalib, tetapi justru menghinakan dan menjelekkan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka adalah orang-orang Syiah sangat membenci dua sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, bahkan Al-Majlisi, seorang tokoh Syiah, dengan tegas menyatakan, Inna Abu Bakar wa Umar kana kafirain, alladhi yuhibbuhuma fa huwa kafirun aidan. Waliyadzubillah. Ya, Abu Bakar dan Umar itu kafir. Siapa yang mencintainya kafir juga. Ya, coba mencintai Abu Bakar dan Umar kafir. Lebih parah, ya, sampai mereka mengatakan inna kufra Umar musawi kufri iblis illa yakun asyadani. Kafirnya Umar bin Khattab itu lebih parah daripada kafirnya iblis. Ya, ini menunjukkan kedengkian mereka kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking bencinya mereka, dikira orang yang namanya Umar langsung dibunuh. Yang lihat KTP-nya namanya Umar langsung dibunuh. Mereka sangat membenci pada Abu Bakar dan Umar. Diceritakan oleh seorang syekh bahwasanya dia pernah melihat rombongan orang-orang Syiah ketika mau masuk Masjidil Haram. Ya, tahu di Masjidil Haram itu banyak pintu ya, nama. Salah satunya pintu Abu Bakar dan pintu Umar. Rombongan Syiah mau masuk ke Masjidil Haram, tapi ternyata pintunya pintu Umar. Gak jadi masuk. Melihat pemandangan itu, maka Syekh ini mengatakan apa? Radhiyallahu anka ya Umar. Semoga Allah meridhai wahai Umar. Dulu tatkala kamu hidup, masih hidup, iblis pun lari dari. Sekarang sudah mati pun, iblis dari manusia lari dari. Ini kan? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan di satu jalan kecuali iblis cari jalan yang lain. Ini juga, ya, melihat namanya Umar saja cari jalan yang lain, nggak mau masuk. Nah, saking bencinya mereka kepada Abu Bakar dan Umar, ya, sampai menafsirkan tadi apa dia dari Lahab, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Dan termasuk doa yang sering mereka ulang-ulang adalah Allahumma al'an bisadmai Quraisy wa bnataihi. Ya Allah, laknatlah kedua patung Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar, dan dua putrinya yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Demikian juga mereka sangat membenci kepada istri-istri Nabi. Yang paling utama adalah Hafsah dan Aisyah. Paling dibenci sama mereka. Ya, dan mereka mengatakan Aisyah dan Hafsah ini yang meracuni Rasulullah. Ya, mereka ini adalah wanita-wanita nakal, ya, pelacur dan sebagainya. Dari tuduhan-tuduhan batil yang telah dibantah oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bukankah dulu orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina? Lalu Allah SWT menurunkan ayat yang membersihkan Aisyah, ibunda Aisyah dari tuduhan tersebut. Sekarang
orang-orang Syiah ya mengulang sejarah orang-orang munafik. Ya, oleh karena para ulama sepakat siapa yang menuduh Aisyah berzina maka dia kafir. Karena menolak dan memusnahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini paling mereka benci. Ya, sampai-sampai ayo lewat di antara ucapan orang Syiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada yang masuk neraka bagian tubuhnya karena dia telah berhubungan dengan wanita-wanita musyrik. Alhamdulillah Rasulullah SAW masuk neraka karena berhubungan menikahi Aisyah dan Hafsah. Tentu ini adalah orang tujuan yang sangat batin. Aisyah wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Demikian juga Abu Bakar. Ketika Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling kamu cintai oleh Rasulullah? Jawabnya, Aisyah. Kalau laki-laki, Abu Lahab bapaknya. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita melaknatnya, kemudian kita membencinya. Bukankah para istri Nabi SAW adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Kalau saja ada orang yang menuduh ibu kita berzina, tentu tidak ada masalah. Lantas bagaimana dengan orang yang menuduh ibunda kaum mukminin dengan kekafiran, dengan sebagai penghuni neraka, dengan berzina? Bukankah ini akan mengusik kemarahan kita? Nah, dan di antara penyimpangan orang-orang Syiah adalah mereka menganggap bahwasanya imam-imam mereka adalah maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Jadi termasuk tulus mereka kepada para imam. Padahal kita semuanya yakin yang namanya manusia pasti pernah salah. Kullu bani Adam khata'u khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu pernah salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang Syiah menganggap bahwasanya imam-imam mereka itu maksum. Al-Majlisi mengatakan inna ashabana imamiyya ajma'u ala ismatil a'immah. Para sahabat kami, kawan-kawan kami dari imamiyah. Imamiyah ini adalah Syiah. Mereka disebut imamiyah karena mereka berlebihan dalam masalah imam tadi, dalam masalah kepemimpinan imam. Mereka bersepakat bahwa imam-imam mereka itu adalah maksum minat dunubis saghirati wal kabirah, dari dosa-dosa kecil ataupun besar, amdan wa sengaja ataupun enggak sengaja, wanisyana lupa pun enggak pernah. Min waqti wiladatihim ila an yalqallaha azza wa jalla. Sejak mereka lahir sampai wafat, enggak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dosa kecil maupun dosa besar. Makanya jangan aneh kalau kita merinding membaca kultus mereka kepada imam-imam mereka. Tahan ucapan Al-Imam Al-Humaini yang mengatakan inna li a'immatina maqaman la yadruhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya para imam-imam kami itu memiliki kedudukan yang tidak dicapai oleh malaikat ataupun nabi sekali. Itu lebih tinggi daripada malaikat dan nabi. Ini mereka meyakini bahwasanya para imam mereka itu mengetahui ilmu gaib dan sebagainya. Dan siapa yang mengunjungi kuburan-kuburan imam mereka mendapatkan sekian pahala, seperti 70 kali haji dan sebagainya. Nah, dan di antara penyimpangan orang Syiah adalah taqiyah. Taqiyah itu adalah berusaha untuk menutupi kedua paham mereka. Kita tahu semuanya bahwasanya yang namanya dusta itu adalah dosa besar. Dengan kesepakatan para ulama, banyak ayat-ayat dan hadis Nabi yang mencela sifat dusta.
Namun bagaimana? Ya, kiranya dengan paham yang mengatakan bahwasanya dusta itu adalah ibadah. Seperti orang Syiah yang menganggap bahwasanya taqiyah itu adalah ya agama mereka. Taqiyah dini wa dinu abai. Dan di antara penyimpangan orang-orang Syiah ya adalah ya nikah mut'ah. Ya. Memang Nabi SAW pernah sekali membolehkan nikah mut'ah karena darurat. Ya. Namun setelah itu Rasulullah SAW mengharamkan sampai kiamat dan telah disepakati oleh para ulama akan haramnya nikah mut'ah ini. Ya. Ajaibnya sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haramnya nikah mut'ah adalah Ali bin Abi Thalib yang di mata orang Syiah beliau adalah imam nomor 1. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Nah Rasulullah al-mut'ah ama Khaibar." Rasulullah melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Hubairah menyatakan, "Ajma'u ala anna nikah al-mut'ah batil, la khilafa bainahum fi dzalik." Para ulama sepakat bahwasanya nikah mut'ah itu adalah tidak sah, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Namun orang-orang Syiah mereka melegalkan ya nikah mut'ah ini yang pada hakikatnya tidak ada bedanya dengan perzinahan. Bahkan ya nikah mut'ah ya lebih parah dosanya daripada zina. Kok bisa? Ya, karena orang berzina itu mengakui perbuatan dosa. Ya, sadar bahwasanya itu adalah sebuah dosa. Tapi orang nikah mut'ah menganggap bahwasanya dia melakukan ibadah. Bagaimana dosa zina dianggap sebagai ibadah? Tentu ini lebih parah dosanya. Ya, orang yang mengakui sebuah dosa itu akan mudah baginya untuk bertobat. Tapi kalau menganggap itu adalah sebuah ibadah, kapan akan tobatnya? Kalau dia tak merasa salah. Dan termasuk kedustaan, kebohongan orang-orang Syiah, mereka memiliki hadis-hadis yang menghancurkan nikah mut'ah. Ya, di antaranya katanya Rasulullah pernah bersabda demikian. Dan ini tentu dusta ya. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Karena Rasulullah sudah mengharamkan nikah mut'ah. Dan kelompok yang paling berani untuk berdusta adalah Syiah. Ya, makanya kata Syekhul Islam tadi, "Bukmin aktsari nas bin dia." Mereka itu adalah manusia yang paling pendusta. Maka sebagian ulama mengatakan, ya, iblis pun kalah mahir berdusta daripada Syiah. Iblis pun perlu belajar dusta kepada Syiah. Saking parahnya di dalam berdusta. Ya. Nah, mereka menyatakan bahwasanya Nabi mengatakan begini, "Man tamatta'a marratan kana darajatuhu kadzarajatil Husain." Siapa yang tidak mut'ah sekali, derajatnya seperti Husain. 2 kali seperti Hasan. 3 kali seperti Ali bin Abi Thalib. 4 kali seperti Nabi. Kadzarajati. Ya. Dan lebih parah lagi mereka mengatakan orang yang mengingkari nikah mut'ah kafir. Makanya Syiah sangat gampang mengkafirkan. Ya, anehnya mereka menuduh Salafiyun, Wahabi suka mengkafirkan. Ini aneh. Padahal yang suka mengkafirkan mereka, bahkan yang dikafirkan para sahabat. Ini kemudian mereka mencela dengan tidak malu bahwasanya Salafi Wahabi ya suka mengkafirkan. Ya, jadi mereka sangat melegalkan. Mereka hanya negara-negara seperti Iran, ya sudah banyak sekali penyakit AIDS, ya sudah banyak sekali terjadi penyakit AIDS. Bahkan di Iran, ya pusatnya pusatnya Syiah di sana, nikah mut'ah kadang dilakukan di masjid, ya, disediakan kamar-kamar. Apa bedanya dengan prostitusi? Ya perzinahan. Disediakan, ya mau yang 1 minggu, 1 bulan, tergantung kepada kontrak. Ya, karena nikah mut'ah tidak kontrak.
setelah selesai kontraknya sudah selesai, tidak ada ikatan suami istri lagi. Bahkan lebih parah lagi oleh Allah diceritakan oleh Husain Al-Musawi, salah satu mantan Syiah yang keluar. Dulu dia selalu mendampingi Al-Khomeini kemana-mana. Ya, akhirnya kemudian dia bertobat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menulis sebuah buku yang setelah itu dia pun dibunuh oleh orang Syiah. Orang Syiah ini sangat benci sekali kalau ada orang yang membongkar kedok mereka. Syekh Sani lagi dibunuh sama mereka. Syekh Husain Al-Musawi ya telah menulis buku itu, dia pun diculik dan dibunuh oleh orang-orang Syiah. Husain Al-Musawi menceritakan bahwasanya Al-Khomeini ini pernah nikah mut'ah dengan anak kecil yang baru berumur 4 tahun. Ya, nah harus dilaporkan kepada kalau di Indonesia harus dilaporkan kepada Badan Perlindungan Anak, Kak saya lagi. Ya, bayangkan kalau kemudian paham Syiah beredar di Indonesia, kita biarkan begitu saja, maka yang menjadi korban adalah pelecehan seksual kepada anak-anak di bawah umur. Ya, nah, jadi kita harus sadar bahwasanya paham Syiah ini sangat berbahaya. Dan terakhir, di antara penyimpangan Syiah, ya, yang sangat berbahaya, mereka menganggap bahwasanya orang di luar jamaahnya adalah kafir. Yang disebut oleh mereka Nawasib. Ya, Nawasib. Nawasib itu aslinya adalah kelompok yang benci kepada Ahlul Bait. Jadi orang di luar Syiah dianggap sebagai benci kepada Ahlul Bait. Padahal kita belajar dalam kitab-kitab akidah, kita dianjurkan mencintai Ahlul Bait tanpa berlebihan seperti orang-orang Syiah. Kita mencintai Ahlul Bait. Ya. Orang-orang Syiah menganggap bahwa orang di luar jamaah mereka adalah kuffarun anjas bi ijma'i Syiah, kafir najis dengan kesepakatan Syiah. Wa innahum syarrun minal yahudi wan nasara, lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan menurut paham Syiah, orang di luar jamaah mereka wajib dibunuh dan halal hartanya, halal darah. Ini paham mereka. Oleh karenanya, jangan heran tatkala orang-orang Syiah memiliki kekuatan di sebuah negara, mereka akan membantai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti terjadi di Suriah, ya, di Irak, yang dahulu mereka adalah ya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang menjadi minoritas Ahlus Sunnah, mayoritas Syiah. Ya, juga di Lebanon, ya, kemudian sekarang di Yaman. Kapan saja orang-orang Syiah ya memiliki kekuatan, maka mereka akan menghancurkan umat Islam. Dan sejarah dahulu ya Tatar ya yang menghancurkan ya Baghdad jutaan. Demikian juga mereka membantai para jemaah haji ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Semua itu karena mereka meyakini bahwa orang di luar jamaah mereka adalah kafir. Ya, oleh karenanya ayo ikhwan, paham Syiah ini sangat berbahaya. Ya, kita harus waspada, membentengi diri kita dan membentengi keluarga kita serta masyarakat kita. Setelah ini semuanya, dan ini hanya ringkas, ya, kita bisa menjawab sebuah pertanyaan dari usaha yang sering diusahakan oleh sebagian kalangan yang mengusahakan agar kita bergandeng tangan dengan orang-orang Syiah, toleransi, ya, dan berbaris muka dengan orang-orang Syiah. Mungkinkah Ahlus Sunnah wal Jamaah bergandengan tangan dengan Syiah? Ya, setelah paham dan perbedaan yang mendasar, ya, dalam sekian permasalahan, dan ini hanya sebagian kecil, ya, jawabannya adalah tidak mungkin. Sudah banyak usaha-usaha untuk menyatukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, tapi hasilnya adalah nihil. Bahkan seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi
ya, yang dulu berupaya ya untuk menyatukan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah, mereka mengatakan nggak mungkin bersatu. Karena justru orang-orang Syiah sendiri yang nggak mau bersatu. Ya, akankah kemudian setelah itu kita sebagai umat Islam yang ingin bersatu dengan Syiah? Ya, orang-orang Syiah sendiri seperti yang dikatakan oleh Nu'man al-Jazairi mengatakan kita nggak mungkin bersatu dengan orang yang Nabi, khalifah nabinya adalah Abu Bakar. Ya, karena orang yang khalifah nabinya adalah Abu Bakar, rohnya bukan roh kita, nabinya bukan nabi kita, agamanya bukan agama kita. Nah, benar. Ya, oleh karenanya kita harus mewaspadai dan membentengi diri kita dari virus pemikiran Syiah yang sangat berbahaya bagi umat Islam ini. Demikian juga Allah yang dapat kita kaji dari paham Syiah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tapi ada pertanyaan ini satu aja. Nanti aja. Apa? Tidak terlalu. Baik, kenapa orang Syiah membenci sekali Abu Bakar dan Umar? Baik, kenapa mereka membenci sahabat tadi? Ya, untuk menghancurkan dan meruntuhkan Al-Quran dan Sunnah. Karena yang membawa Al-Quran dan Sunnah kepada kita adalah para sahabat. Yang kedua, ada alasan yang kedua untuk membuat agar pahala para sahabat tetap mengalir. Tetap mengalir. Yang ketiga, dan ini adalah alasan yang khusus kenapa mereka begitu benci kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Umar bin Khattab ialah yang menghancurkan kerajaan Majusi. Kerajaan Majusi yang mengirim pasukan untuk menghancurkan Majusi. Dan tadi sudah kita ketahui bahwasanya orang Syiah adalah kerajaan dari Majusi Yahudi. Oleh karenanya jangan heran tatkala mereka mengagungkan pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Lu'lu' al-Majusi, yang telah merupakan dendam bersumbatnya dengan membunuh Umar bin Khattab karena dia telah menghancurkan kerajaan Majusi. Sehingga ketika Umar bin Khattab mengimami sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Orang-orang Syiah justru menyanjung tinggi Abu Lu'lu' al-Majusi, bahkan menggelarinya sebagai pahlawan. Menggelarinya sebagai pahlawan. Kuburannya diagung-agungkan. Kuburannya diagung-agungkan. Kuburannya di Irak. Dan ini Aceh. Matinya di Madinah, tapi kuburannya di sana. Atau dikirim pakai apa? Kalau mungkin dikirim pakai kargo. Baik. Yang kedua, mereka menjadikannya hari pembunuhan kepada Umar bin Khattab ini sebagai hari perayaan. Sebagai hari perayaan. Waliyahulillah. Nah, ini menunjukkan kebencian mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan salah satu rahasianya, apa itu taqiyah? Tadi sudah kita sebutkan. Taqiyah itu adalah bohong, dusta untuk menutupi kedok paham Syiah. Sallallahu